Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, pagi ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan belajar mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa dicatat hal-hal yang pentingnya biar kalian tidak lupa dan terus semangat untuk belajar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat dikenal juga dengan istilah bilangan eksponen. Ingat ya teman-teman, bilangan berpangkat itu bisa juga kita sebut sebagai bilangan eksponen. Salah satu alasan penggunaan bilangan berpangkat adalah untuk menyederhanakan bilangan desimal yang memuat angka yang relatif banyak. Ya misalkan angka 1 juta ini nih dapat dinotasikan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 6. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama di sini ada 59.049. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 ini artinya kita mengalihkan 3 sebanyak 10 kali seperti ini nih. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 10 kali. Nanti hasilnya adalah 59.049. Sama dengan ini kan. Nah, untuk selanjutnya juga seperti itu. Di sini ada berapa nih? 30.517.578.125. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Ini kan banyak banget nih ya, sampai miliaran. Kita ubah ke dalam bilangan berpangkat jadi 5 pangkat 15. Yang artinya kita mengalihkan 5 sebanyak 15 kali, hasilnya sama dengan ini. Selanjutnya pun sama, 1 juta kita ubah menjadi 10 pangkat 6 yang menghasilkan 1 juta. Dan 8 juta kita ubah menjadi 8 dikali 10 pangkat 6. Artinya kita kalikan 8 dikali 10 kali 10 sebanyak 6 kali, yang nanti juga akan menghasilkan 8 juta. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan berpangkat itu cukup mudah sebenarnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lebih mengenal mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Secara umum, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, di mana si A ini merupakan bilangan pokok atau basis, dan si B ini merupakan pangkat atau eksponen. Gimana sih cara untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat menjadi bilangan desimal? Caranya cukup gampang, yaitu kalian cukup mengubahnya ke dalam bentuk perkalian, kemudian menentukan hasil kalinya. Nah, kita ambil contoh seperti ini ya. Contohnya adalah 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 ini, ingat ya teman-teman, 8 pangkat 3 ini artinya kita mengalihkan 8 sebanyak 3 kali. Berarti 8 dikali 8 dikali 8. 8 kali 8, 64. 64 dikali 8 adalah 512. Berarti 8 pangkat 3 ini adalah 512. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat? Kita cukup dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan faktor itu adalah bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikali N sama dengan B. Di sini ada contohnya. 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sedemikian sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6.
Untuk lebih memahaminya, ini ada contoh lagi. Jadikan bilangan desimal 264 menjadi bilangan berpangkat. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis 264. Nah, ini kita akan jadikan bilangan berpangkat. Hal yang pertama atau langkah pertama yang harus kalian lakuin adalah kalian lihat nih, angka terakhir dari 264 adalah 4 kan? 4 ini merupakan bilangan genap. Jadi kita bisa dibagi dengan bilangan genap lagi. Kita bagi dengan bilangan genap terkecil yaitu 2. Kita menghasilkan 132. Nah, 132 ini masih genap kan? Berarti kita masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 66. Kita masih bisa dibagikan dengan 2. Hasilnya adalah 33. Nah, ini 3 adalah bilangan ganjil, berarti nggak bisa lagi dibagi 2. Kita bagikan dengan angka 3, menghasilkan 11. Nah, 11 ini dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa, dibagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak bisa, berarti kita dibagikan dengan angka itu sendiri 11 yang menghasilkan 1. Kalau misalkan udah 1 berarti stop sampai di sini. Stop aja, berarti ini udah beres. Berarti 264 itu adalah, kita hitung nih, 2-nya ada berapa? 21, 2, 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa? Dikali 3-nya ada 1, berarti dikali 3 sama dikali 11. Nah, ini merupakan faktor dari 264, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 11. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan berpangkat besar. Contoh 1. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Caranya cukup mudah. Itu 5 pangkat 6, berarti kita kalikan 5 sebanyak 6 kali. Yang pertama ya, 5 pangkat 6. Kita kalikan 5 sebanyak 6 kali, berarti 5 dikali 5 dikali 5 kali 5, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang hasilnya adalah 15.625. Nah, bagaimana untuk yang 6 pangkat 5? Ya, itu sama, 6 pangkat 5 berarti kita kalikan 6 sebanyak 5 kali. 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6, 1, 2, 3, 4 dikali 6. Hasilnya adalah 7.776. Dari sini kita bisa melihat bahwa 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Untuk contoh yang kedua, tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Kalau misalkan kita pakai cara yang tadi kan pasti kepanjangan ya. Kita menulis angka 100 sampai 101 kali. Begitupun kita menulis angka 101 sampai 100 kali. Kepanjangan banget gitu kan. Nanti kalian kehabisan waktu. Nah, kalau misalkan untuk yang itu, nyobain aja, samain polanya. Kan ini ada 100 pangkat 101, berarti 100 ini kan bilangan genap. 101 pangkatnya bilangan ganjil, berarti kita cari bilangan genap yang pangkatnya ganjil. Contohnya adalah 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. 4 ini kan bilangan genap. 5 ini bilangan ganjil. Nah,
lebih besar mana dengan 5 pangkat 4 gitu kan. Lebih besar mana dengan 5 pangkat 4. Dengan 5 pangkat 4. Nah kalau kayak gini kalian tinggal ini aja kayak tadi caranya. 4 pangkat 5 berarti kita kalikan 4 sebanyak 5 kali. 4 kali 4 hasilnya adalah 1024. Nah lalu kita lanjut 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kita kalikan 5 sebanyak 4 kali ya. Hasilnya adalah 625. Nah dari sini kan kita dapat mengetahui bahwa 4 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 4. Ya berarti dapat kita simpulkan bahwa bilangan 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Nah seperti itu ya teman-teman. Caranya berarti kita tinggal lihat polanya aja, cuman kita cobain dengan angka yang lebih kecil untuk memudahkan kalian dalam menghitungnya. Kalau misalkan kalian pakai cara 100 dijabarin sebanyak 101 dan 101 dijabarin sebanyak 100 kali tuh kepanjangan nantinya gitu. Nah teman-teman, selanjutnya ada kegiatan ayo kita menalar. Untuk ini kalian boleh diskusi hasil menalar kalian dengan teman sekelompok. Boleh mengerjakan secara berkelompok gitu ya, asal tidak menyulitkan kalian. Mungkin kakak akan kasih contoh ya, beberapa contoh, mungkin 2 atau 3 contoh ya, supaya kalian paham mengerjakannya gimana. Mungkin yang pertama nih, jika M menyatakan sebarang bilangan bulat dan N menyatakan sebarang bilangan bulat positif, nyatakan bilangan ke dalam M pangkat N bentuk perkalian, jelaskan. Berarti nomor satu ini adalah M pangkat N. M pangkat N itu artinya adalah M dikali M dikali M dikali M sampai M sebanyak N faktor. Nah untuk yang nomor 1 cukup seperti ini. Untuk nomor 2, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D, tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan B pangkat A dengan D pangkat C, jelaskan. Kita misalkan dulu A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, berarti 1 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 4. Kita misalkan seperti ini. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan B pangkat A. B pangkat A berarti 2 pangkat 1 dengan D pangkat C. D pangkat C berarti 4 pangkat 3. Lebih kecil mana gitu kan. 2 pangkat 1 artinya kita mengalikan 2 sebanyak 1 kali. Berarti 2 kali 2 sebanyak 2 dikali 1 ya 2. Kita yang selanjutnya 4 pangkat 3, kita mengalikan 4 sebanyak 3 kali. 4 dikali 4 dikali 4 itu 64. Berarti lebih kecil 2 pangkat 1. Berarti B pangkat A lebih kecil dari D pangkat C. Untuk selanjutnya kalian bisa diskusikan bersama teman kalian. Nanti hasil diskusinya boleh dikumpulkan bersama catatannya. Nah, untuk latihan soalnya jangan lupa dikerjakan.
semangat untuk kalian, sehat selalu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kakak harap kalian mengerti dengan penjelasan kakak. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.